warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama aku Iza di Learning Journal pertemuan ke-13 di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Halo. Nah, gak kerasa ya kita udah ke pertemuan ke-13 aja dalam mata kuliah penulisan berita dan artikel ini. Nah, di pertemuan kali ini aku bakal ngebahas nih tentang pengaruh anatomi artikel dan berita terhadap keterlibatan pembaca. Nah, di pertemuan 13 ini adalah kelompok 3 yang maju presentasi. Nah, tadi teman-temanku ini kelompok 3 membahas tentang pengaruh anatomi artikel dan berita terhadap keterlibatan pembaca. Nah, untuk anggotanya itu ada 7 orang. Yang pertama ada Hazard, kedua Daka Alfa, ketiga ada Nidaan, yang keempat ada Ai atau Siti Nurhalisa, yang kelima yaitu ada Ariel, yang keenam ada Risma, dan yang terakhir ada Salsa Pramesti. Nah, yuk kita bahas apa sih pengaruh anatomi artikel dan berita terhadap keterlibatan pembaca. Nah, pertama-tama kita bakal membahas nih definisi atau pengertian dan anatomi artikel ini. Nah, artikel ilmiah adalah suatu tulisan yang berisi ide, gagasan, dan hasil pemikiran dari seseorang atau sekelompok orang yang setelah melalui proses penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi. Nah, dan ke dalam suatu bentuk laporan analisis yang tertulis sesuai dengan sistematika, dan bentuk laporan ini ada metodenya dan kaidah tertentu. Nah, artikel ini juga memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama pernyataan pendapatnya, terus argumentasinya, dan juga pernyataan ulangnya. Seperti itu. Nah, adapun konsep anatomi artikel dan berita. Nah, yang pertama yaitu judul artikel. Ini pasti ya yang pertama kali banget, yaitu adalah judul. Nah, judul artikel ini harus serupa dengan judul penelitiannya. Jangan sampai penelitiannya apa dan judulnya pun apa, jadi nggak sesuai. Nah, yang kedua yaitu ada abstrak. Nah, abstrak ini mencakup dasar masalah dan metodologi penelitian hasil dan kesimpulannya. Jadi abstrak ini kalau dibilang bisa ringkasan gitu. Nah, yang ketiga yaitu ada kata kunci. Nah, kata kunci ini adalah mencakup beberapa kata kunci yang relevan dengan isi artikelnya. Jadi kata kunci ini biasanya bisa 3-5 kata. Nah, kata kunci ini itu mencakup dari isi artikelnya. Jadi ketika kita membuat artikel, itu kita mengambil kata kuncinya dari isi artikelnya. Nah, yang keempat yaitu adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan ini mencakup latar belakang dari masalahnya bagaimana. Nah, yang kelima yaitu adalah metodologi. Nah, metodologi ini mencakup penjelasan tentang bagaimana sih penelitian ini dapat dilakukan. Nah, selanjutnya yang keenam adalah pembahasan. Nah, pembahasan dan hasil penelitian ini adalah penjelasan ilmiah tentang laporan yang ada gitu tuh dari proses analisisnya yang untuk memecahkan masalah yang bakal kita bahas gitu dalam artikel tersebut. Nah, terus ada kesimpulan. Nah, ini kesimpulan tahu lah gimana ya, kesimpulan dari
hasilnya. Terus yang terakhir yaitu adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini juga penting ya untuk sebuah artikel. Nah, terus kita membahas tentang beritanya. Nah, berita ini adalah keterangan mengenai peristiwa atau isi penyataan manusia. Nah, kalian tahu kan struktur berita apa aja? Yang pertama yaitu ada apa yo? Ya, ada headline. Nah, yang kedua ada sub headline. Nah, yang ketiga ada body beritanya. Yang keempat ada condition. Nah, berita dan artikel ini adalah harus informatif dan kreatif gitu. Jadi jangan sembarangan membuat artikel dan berita. Nah, artikel dan berita ini harus kreatif dan informatif. Nah, tadi kita udah ngebahas ya berita. Nah, gimana sih proses pembuatannya? Nah, proses pembuatannya itu pertama ada riset. Nah, di dalam riset ini ada survei. Nah, survei ini kita melihat langsung ke lapangannya gitu tuh. Yang kedua ada eksperimen. Yang ketiga yaitu ada apa ya namanya? Gumret ya. Yang terakhir yaitu ada mix penelitian kualitatif sama kuantitatif. Nah, terus penulisannya bagaimana sih? Nah, yang pertama tadi, yang pertama ya, yang penting itu adalah judul. Nah, yang kedua apa yo? Nah, yang kedua itu ada abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat ada metode yang gimana, yang kelima ada hasil, yang keenam ada apa yo? Pembahasannya. Nah, yang ketujuh kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Sebenarnya sama aja ya kayak tadi. Nah, terus di sini menurut etika akademik artikel itu ada 3 yang terpenting. Yang pertama harus dipublis. Nah, menurut akademik ini emang artikel ini harus dipublik, guys. Nah, yang kedua yaitu adalah bukan hasil jiplakan. Jadi ori ya, ori kita bikin sendiri, bukan kita menjiplak dari artikel orang lain. Nah, yang ketiga yaitu sumber pendanaan itu harus dicantumkan seperti itu. Jadi ketika kita bikin artikel yang pertama tadi ya, menurut akademik harus dipublis, terus gak boleh menjiplak dari orang lain, terus yang terakhir pendanaan harus dicantumkan namanya. Nah, kalau menurut etika jurnalistik nih, yang pertama berbasis fakta. Jadi sesuai fakta gitu tuh, tidak ngada-ngada atau bohongan gitu tuh. Terus yang kedua berimbangi, maksudnya tidak melihat dari satu sudut pandangan doang, jadi kita netral gitu tuh ketika kita buat artikel. Nah, yang terakhir struktur penulisannya itu ada 5W plus 1H. Jadi seperti itu ya menurut etika jurnalistiknya. Yang pertama itu harus netral, yang kedua harus fakta, yang ketiga itu harus mencakup 5W plus 1H. Nah, tadi kita udah ngebahas ya dari definisi, terus pembuatannya bagaimana, terus menurut etika akademik bagaimana, dan etika jurnalistik bagaimana. Nah, jadi pengaruh dalam pembaca ini, artikel dan berita, kita harus menyesuaikan pembuatan artikel berita itu harus sesuai dengan persyaratannya. Maksudnya harus fakta, harus dipublis, judulnya harus menarik, terus tidak jiplak gitu tuh. Nah, itu tuh membuat pembaca itu tertarik dalam artikel atau berita yang kita buat. Jadi itulah tahap-tahapnya bagaimana supaya gitu artikel kita dibaca banyak orang lain dan maupun berita gitu. Jadi jangan ketika kita bikin berita atau artikel asal ngejiplak, terus bohong, tidak sesuai faktanya, terus hanya memihak satu doang, terus gak dipublis. Nah, itu ketika misalnya artikel
nggak dipublish kan otomatis gak banyak orang yang baca. Kalau nggak fakta malah kebohongan yang ada, nah itu malah menurun orang membaca artikel yang kita buat ataupun berita seperti itu. Makanya mengapa harus menyangkut semua itu. Dan yang terpenting juga judulnya harus menarik, karena judul dengan judul yang menarik itu bakal membuat si pembaca ini terpengaruh dan menarik kepada artikel atau berita yang kita buat seperti itu. Dan tadi kita udah bahas ya pengertiannya ya, apa berita dan maupun artikel ilmiah, dan juga penulisannya bagaimana, strukturnya bagaimana. Nah mungkin sekian ya dari aku. Tadi juga kita udah bahas ya dari pengaruh pembaca bagaimana gitu tuh ya, dan faktor-faktornya gimana juga. Nah mungkin sekian dari aku Iza. Semoga yang aku jelasin di sini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.